Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku semuanya yang baik hati, ramah tamah, jujur dan suka menolong dimanapun Anda berada, baik di Indonesia maupun dari luar negeri, dari Malaysia, Thailand, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, sampai berjumpa lagi dengan saya Husen Understrip UC Channel. Nah, sahabat-sahabat, kali ini kita berjumpa dan sebelumnya saya berharap agar sahabat-sahabatku semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, nah hari ini kita akan melakukan proses penanaman pisang kepok. Ya, kebetulan kemarin ada juga sahabat kita yang bertanya, tolong dong Pak Husen untuk dibuat video yang Pak namanya kalau nggak salah Pak Hardi apa siapa, maaf kalau saya lupa, ya nanti saya cantumkan jadi ininya juga. Nah, beliau meminta untuk contoh cara menanam bonggol dan cara menanam anakan. Kebetulan untuk cara menanam anakan, sahabat-sahabat, sudah saya buat videonya. Ya, kebetulan cara menanam bonggol juga sudah saya buat videonya semuanya. Nah, cuma ini kebetulan saya lagi nanam ini yang khusus pisang kepok, sahabat-sahabat ini. Nah, ini saya akan nanam pisang kepok ini. Makanya sekaligus videonya saya buat biar teman-teman, karena kemarin yang kita tanam bonggol juga dari pisang kepok. Nah, ini kita tanam cara menanam pisang kepok. Nah, sebenarnya sahabat-sahabat, cara menanam pisang itu sama saja. Prinsipnya mau itu cara menanam pisang kepok, cara menanam pisang susu, cara menanam pisang kapendis, pisang barangan, terus pisang maskirana, ambon, raja, dan lain sebagainya, pada prinsipnya hampir sama. Nah, sahabat-sahabat, dalam rangka penanaman pisang, ya, sebelum kita lanjutkan, saya mohon kepada sahabat-sahabatku yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe. Kita berharap agar channel kita ke depan ini akan semakin maju dan berkembang, dan tentunya kita akan semakin semangat lagi untuk menghadirkan konten-konten berikutnya. Bisa biar sahabat-sahabat berkenan, bisa di like, komen, dan juga di share ya. Dan juga jangan lupa juga aktifkan tombol ikon lonceng notifikasinya, sehingga nanti video-video berikutnya teman-teman tidak ketinggalan informasi. Nah, sahabat-sahabat, langsung saja untuk proses penanaman pisang, langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama kita harus mencari indukan yang sehat. Jadi indukan sehat artinya bebas dari penyakit apapun ya, jenis penyakit pisang. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita cari untuk menanam jenis anakan, kita cari yang anakan daun pedang. Bagaimana daun pedang Pak Husen? Nah, ini seperti ini sahabat-sahabat ini. Nah, ini ciri tanaman yang sehat. Ini batangnya, lihat ini. Batangnya kelihatan segar, besar, montok ya. Nah, ini kemudian inilah yang disebut daun pedang. Ini sahabat-sahabat ini. Ini masih kecil, belum mekar. Ini. Tuh kan? Masih inilah disebut anakan pedang. Jadi daunnya masih seperti pedang kecil ya, sahabat-sahabat. Nah, ini itu yang kedua. Yang berikutnya, pada saat pengambilan anak ini, sahabat-sahabat, diusahakan pada saat digali, ini harus betul-betul digali pinggirnya di sini. Kita gali, ya. Itu jangan sampai ini dipaksa. Pada saat kita penggali ke pinggirnya cepat, dipaksa disarik sini, ya, itu nggak boleh ya sahabat-sahabat ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik, kita paksa, nanti susunan struktur susunan pelepah-pelepah ini akan rusak. Apalagi bonggol bagian tengahnya juga akan rusak. Maka kalau sudah rusak, bisa dipastikan anak pisang yang kita tanam ini tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik, ya. Otomatis pola margin di sini rusak. Nah, maka ini nanti tidak akan tumbuh. Walaupun memang tumbuh tunas baru di sini. Nah, kalau tumbuh tunas baru berarti itu kan bisa dibilang gagal, sahabat-sahabat. Artinya kita tanam ini prosesnya akan lebih lama. Oke ya sahabat-sahabat ya. Nah, ini setelah kita lakukan pengambilan anaknya, kemudian seluruh ini akar-akarnya kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan, ini kita biarkan saja kurang lebih 2 hari. Jangan langsung ditanam. Kita biarkan 2 hari. Kemudian biar nanti luka-luka sayatannya ini dia betul-betul sehat ya sahabat-sahabat ya, betul-betul sehat. Nah, maksudnya bekas luka-lukanya ini nanti sudah kering ya, itu tujuannya. Oke, kemudian berikutnya bibit ini harus kita pastikan bahwa dia dalam keadaan steril, bebas dari penyakit bawaan dari penyakit ini rumpun aslinya. Bagaimana caranya? Maka kita harus melakukan perendaman dengan menggunakan pestisida. Nah, atau fungisida. Nah, sahabat-sahabat, proses perendamannya ini saya bisa pakai ini. Ini antrakol, ya.
kita antrakol ini. Nah ini kita sudah siapkan airnya. Ini sudah kita campur ini sahabat-sahabat ini. Jadi kelihatan. Nah ini caranya. Ini kita berikan 5 liter air. Kemudian ini kita kasih 2 sendok. Kita aduk. Nah kemudian setelah kita aduk ini airnya seperti ini sahabat-sahabat ini. Sudah saya campur ini. Karena kita sudah lakukan perendaman tadi. Bahan-bahan ini ya. Kebetulan ini anak kecil ini sahabat-sahabat nih. Nah ini kita rendam. Kita rendam ke dalam ini air yang isinya sudah kita campur dengan fungisida tadi sahabat-sahabat, kita rendam. Nah kita rendam kurang lebih antara 10 menit sampai 15 menit. Nah setelah proses perendaman sekitar 10 menit sampai 15 menit tadi, nanti ini kita angkat. Setelah kita angkat, nah ini kita biarkan saja kering, jangan langsung ditanam. Kita biarkan kering dulu. Setelah kita rendam dengan pestisida, baru nanti kita bawa ke lahan untuk ditanam. Oke sahabat-sahabat, bisa paham maksudnya ya. Kebetulan ini sudah kita rendam lebih awal tadi, yang ini. Nah ini kan kita lakukan proses penanamannya. Nah ini yang penting, ini harus disterilkan sebelum kita tanam sahabat-sahabat ya. Agar terciptanya rumpun baru nanti adalah tanam pisang, rumpunnya sehat dan bebas dari penyakit. Nah kemudian berikutnya ayo. Langkah selanjutnya kita akan lihat lubangnya dan sekaligus melakukan penanaman. Nah sahabat-sahabat, ini lubang yang akan kita tanam. Nah ini tadi, ini air jernih untuk kita pakai penyiraman. Kemudian ini tadi batang pisangnya yang akan kita tanam. Kemudian bahannya itu lagi cangkul. Dan ini lubangnya. Nah ini juga penting sahabat-sahabat, masalah lubang tanam. Nah ini lubang tanam ini harus kita sterilkan juga sahabat-sahabat. Bagaimana cara kita sterilkan? Yang pertama, kita gali kira-kira 1 minggu sebelum kita lakukan penanaman. Ya, 1 minggu lebih lama lebih bagus, sehingga lubang ini bisa terkena sinar matahari, sehingga bakteri-bakteri, kuman-kuman yang ada, jamur-jamur patogen yang ada di dalam tanah itu bisa mati dan terkena sinar matahari. Nah, lantas bagaimana Pak Husen kalau hari ini saya nanam, hari ini juga saya kali lubangnya, bisa nggak? Nah bisa juga. Cuma harus beresiko sih, tapi untuk amannya harus dilakukan pembakaran. Ya pembakaran daun-daun kering ya sahabat-sahabat. Entah daun-daun bambu, yang saya sarankan sih daun bambu yang lebih bagus karena silikanya cukup tinggi, sekaligus untuk menetralisir pH tanah. Nah, lubang ini kita buat ini diameternya 50 kali 50 sahabat-sahabat. 50 kali 50, biasa 40 kali 40 ya. Diameternya 50, kedalamannya juga 50. Nah karena ini bonggolnya kan lumayan besar sahabat-sahabat ini ya. Kalau lebih kecil, nah kita bisa buat 40 kali 40. Nah oke sahabat-sahabat, bagaimana caranya? Ya itu tadi ya, lubang tanamnya harus kita sterilkan, kemudian bibitnya juga kita sterilkan. Nah sehingga nanti terciptanya rumpun baru dari pisang kita betul-betul sehat. Yuk, bagaimana proses penanamannya? Bibit pisang ini kita tanam. Ini sahabat-sahabat ya, kita masukin ke dalam lubang dengan diameter tadi 50 dan kedalaman 50 cm. Kemudian ini kita tutup sahabat-sahabat. Tanah ini alhamdulillah sahabat-sahabat, ini memang daerah yang tandus kering, tapi 5 hari yang lalu alhamdulillah diguyur hujan 2 hari berturut-turut. Nah ini tanah-tanah yang kita angkut kemarin dan kita angkat, ini kita masukin yang sudah terkena sinar matahari. Nah ini sahabat-sahabat, kita pastikan ini dalam kondisi tegak lurus ya, tegak lurus. Kemudian setelah itu kita padatkan ya, kita padatkan secukupnya saja, jadi nggak usah terlalu keras sehingga tanahnya tidak terlalu padat, biar nanti keluarnya akar-akar baru, nanti tidak sulit menembus tanah ini sahabat-sahabat.
jadi kita padatkan secukupnya. Kalau tidak dipadatkan juga nanti juga akan miring. Nah. Oke, sahabat-sahabat, setelah ini baru kita lakukan penyiraman. Ya, kita siram dengan air yang bersih jernih tentunya, biar nanti untuk memberikan jaminan kepastian bahwa pisang yang kita tanam ini tumbuhnya cepat, perkembangannya cepat. Kalau pertumbuhan dan perkembangannya cepat, sudah jelas barang tentu teman-teman, sahabat-sahabat, berbuahnya juga akan lebih cepat dan juga lebat. Nah, ini kita tambah ini sahabat-sahabat, karena ini masih musim kemarau ya, untuk menjaga kelembaban tanahnya. Besok kena matahari itu bisa langsung kering ini, makanya kita beri ini. Biasanya hujan mulai turun di tempat saya itu bulan Desember sahabat-sahabat, tapi kemarin alhamdulillah ada turun hujan biar bisa sejuk. Nah sahabat-sahabat, simpel kan, sudah selesai ya. Seperti inilah untuk cara menanam pisang kepok yang baik dan benar, agar nantinya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ya, berbuah. Kalau pertumbuhan baik, berbuahnya juga akan lebih cepat dan pohonnya akan bebas dari penyakit sahabat-sahabat ya, dengan cara seperti ini. Nah, ini di samping kita ini juga pisang kepok sahabat-sahabat yang kita tanam pola bonggol. Ini juga sering saya buat videonya itu ya, walaupun ini memang tanah cenderung kering, asin dan tandus. Sahabat-sahabat bisa lihat ini tambak ini, dan airnya asin ya, karena lahan saya ini termasuk lahan paling pinggir. Nah, makanya ini kita tanam. Kalau pisang kepok ini dia juga cenderung bertahan di daerah asin. Oke sahabat-sahabat, itu saja untuk perjumpaan kita kali ini, cara menanam pisang kepok agar pertumbuhannya cepat dan bebas dari penyakit. Nah, sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe agar channel kita ini terus maju dan berkembang. Dan bisa di like, share, dan komen. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar video-video berikutnya sahabat-sahabat tidak ketinggalan. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.